Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rosalia dari Fakultas Agama Islam, Prodi PAI, kelas 1D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Diroyah sendiri yaitu ilmu hadisnya dan riwayah adalah hadisnya. Pengertian ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arrifah bihal dirawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi atau apa yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perawi dan apa itu marwi. Perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad. Perawi sendiri biasanya terdapat di dalam sanad. Yang kedua, apa itu marwi? Marwi yaitu isi berita yang disampaikan. Marwi sendiri biasanya terdapat di dalam matan. Sekarang, kita masuk ke pembagian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pertama-tama, kita akan membahas ilmu hadis riwayah terlebih dahulu. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang mempelajari tentang segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, serta ketelitian dalam redaksinya. Objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah sendiri yaitu diri Nabi itu sendiri, yang berasal dari Nabi, apapun itu, termasuk perkataan, perbuatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat-hakikat periwayatannya, macam-macam periwayatannya, syarat periwayatannya, hukum-hukum periwayatannya, dan keadaan para perawi serta syarat-syarat mereka. Kemudian, syarat-syarat para perawi tersebut dan hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Jadi, objek pembahasan ilmu hadis diroyah yaitu terletak pada penelitian matan dan sanad. Setelah matan dan sanad diteliti, nanti akan menghasilkan kualitas hadis, apakah hadis tersebut diterima atau ditolak. Berikutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah atau hadis dan ilmu hadis diroyah atau ilmu hadisnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membandingkan hadis dan ilmu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, hadis tidak ditulis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Adapun larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Dan para sahabat pun memiliki catatan koleksi pribadi tentang hadis. Adapun ilmu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis tersebut, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa sahabat. Hadis pada masa sahabat disebut dengan pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat banyaknya hadis palsu akibat konflik politik. Adapun ilmu hadis pada masa sahabat yaitu timbul secara lisan dan periwayatannya pun harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun tokoh ulama yang menyuruhnya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Adapun model-model kitab hadis yang muncul pada tabi'in yaitu antara lain kitab Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Adapun pada masa tabi'in, ilmu hadis timbul secara bertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Dan penulisannya pun, ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i.
Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, hadis mengalami masa kejayaan atau kodifikasi ilmu. Ada juga masa filterasi, yaitu hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa para sahabat. Dan ada juga masa klasifikasi, yaitu penulisan hadis yang sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Pada masa ini juga lahir Kutubus Sittah atau 6 buku induk hadis yang terdiri dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ada juga ilmu hadis pada masa tabi'in, yaitu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum pada menyatu. Dan juga muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Kabir karya Imam Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lainnya. Yang terakhir, pembahasan yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini, setelah tabi'in, hadis penulisannya lebih sistematik dan juga banyak bermunculan kitab-kitab baru seperti Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar. Sedangkan ilmu hadis pada masa setelah tabi'in sudah bisa berdiri sendiri sebagai ilmu hadis dan juga bisa menghasilkan karya pertamanya, yaitu Al-Muhaddits. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.